Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyeni SPD, penilik PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Saya akan berbagi praktik baik yang berjudul pendampingan melalui strategi tata kelola presisi, merapikan dapodik dan administrasi dari akar di PKBM Kartini, Kecamatan Galang. Sebagai penilik PAUD dan PNF di Kabupaten Deli Serdang yang ditugaskan di Kecamatan Galang, saya mendampingi 11 lembaga yang terdiri dari 9 kelompok bermain dan 2 PKBM. Di salah satu PKBM dampingan saya, yaitu PKBM Kartini yang beralamat di Petangguhan Kecamatan Galang, saya menemukan sebuah masalah tidak adanya sinkronisasi antara data real dengan data dapodik. Di mana sama-sama kita ketahui bahwa dapodik telah lama menjadi pondasi utama dalam pengambilan kebijakan pendidikan di Indonesia. Seluruh aspek penting seperti penyaluran BOSP hingga proses akreditasi lembaga pendidikan sangat bergantung pada validitas dan akurasi data yang tersimpan dalam sistem dapodik. Berdasarkan hasil pemantauan yang saya lakukan sebagai penilik, ditemukan sejumlah permasalahan mendasar yang bersifat sistemik. Salah satu yang paling menonjol adalah terjadinya ketidaksesuaian data antara dokumen fisik seperti ijazah, kartu keluarga, NISN, dan akte kelahiran dengan data yang diinput ke dalam dapodik. Penulisan nama, tanggal lahir, hingga nomor induk kependudukan sering terjadi dan tidak segera diperbaiki. Akibatnya, muncul residu data yang berdampak pada validitas peserta didik dalam sistem nasional. Permasalahan berikutnya adalah munculnya paradigma kerja yang keliru di kalangan operator lembaga, yaitu pola pikir asal sinkron. Fokus utama mereka seringkali hanya mengejar status sinkronisasi yang ditandai dengan indikator hijau di aplikasi, tanpa memastikan bahwa data yang dimasukkan telah benar secara substansi. Hal ini menciptakan ilusi bahwa data sudah baik, padahal sesungguhnya masih banyak ketidaktepatan yang tersembunyi. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan dapodik bukan sekedar masalah teknis, melainkan persoalan tata kelola yang berakar dari sistem administrasi yang belum tertata dengan baik sejak awal. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya merancang dan menerapkan sebuah pendekatan yang saya sebut sebagai strategi tata kelola presisi. Strategi ini berfokus pada pembenahan input data dari akar permasalahan, bukan sekedar perbaikan di permukaan. Pertama yang saya lakukan adalah audit akar masalah. Saya melakukan pengecekan secara acak antara buku induk peserta didik dan data yang terdapat dalam dapodik. Setelah ditelusuri lebih dalam, akar permasalahan ternyata bukan pada saat input data, melainkan pada tahap awal pengarsipan dokumen mulai dari formulir pendaftaran, identitas pendukung seperti KK, akte kelahiran, ijazah, banyak dokumen yang tidak tersusun dengan baik. Bahkan ada yang tidak lengkap sejak awal pendaftaran. Temuan ini menjadi dasar bahwa pembenahan harus dimulai dari sistem administrasi dasar. Langkah kedua adalah memberikan pendampingan berbasis checklist presisi. Saya menyusun sebuah instrumen sederhana namun efektif yang wajib digunakan oleh pengelola lembaga sebelum melakukan input data. Instrumen ini dikenal dengan prinsip 3T, yaitu tersedia dokumennya, tepat pengetikannya, terverifikasi keasliannya. Checklist ini menjadi alat kontrol yang membantu operator bekerja lebih sistematis dan mengurangi kesalahan sejak awal. Langkah ketiga adalah menyelenggarakan FGD klinik dapodik berkelanjutan, berbeda dengan sosialisasi biasa yang bersifat satu arah. Kegiatan ini dirancang sebagai forum diskusi teknis yang interaktif. Dalam forum ini, kami bersama-sama membedah permasalahan data yang muncul,
terutama residu dan invalid. Operator diajak untuk memahami bahwa setiap notifikasi kesalahan dalam sistem bukanlah hambatan, melainkan petunjuk untuk melakukan perbaikan. Dengan pendekatan ini, terjadi peningkatan kapasitas operator secara signifikan. Langkah keempat adalah melakukan integrasi administrasi fisik dan digital. Saya mendampingi lembaga dalam menata ulang sistem pengarsipan dokumen fisik. Dokumen disusun mengikuti struktur yang ada di Dapodik, seperti pengelompokan berdasarkan identitas peserta didik, riwayat pendidikan, dan dokumen pendukung lainnya. Dari penerapan strategi tata kelola presisi di PKBM Kartini Kecamatan Galang menunjukkan hasil yang signifikan dan berkelanjutan. Pertama, terjadi penurunan data residu. Residu terkait NISN dan NIK yang sebelumnya sering muncul kini hampir tidak ditemukan. Kedua, lembaga mengalami peningkatan efisiensi dalam menghadapi proses akreditasi. Karena administrasi fisik dan digital telah tersusun secara selaras, pihak lembaga tidak lagi kesulitan dalam menyediakan bukti pendukung. 3. Meningkatnya jumlah peserta didik yang akurat berdampak langsung pada ketepatan alokasi dana BOSP. Tidak ada lagi kekhawatiran terkait kelebihan atau kekurangan dana akibat data yang tidak valid. Keempat, terjadi peningkatan kemandirian dan profesionalisme operator. Mereka tidak lagi bergantung pada pihak luar dalam menyelesaikan permasalahan data. Secara keseluruhan, strategi ini tidak hanya memperbaiki kualitas data, tetapi juga mengubah budaya kerja di lingkungan PKBM Kartini. Tata kelola presisi membuktikan bahwa perbaikan Dapodik tidak dapat dilakukan secara instan atau parsial. Dibutuhkan pendekatan menyeluruh yang dimulai dari akar, yaitu sistem administrasi dasar dan pola pikir pengelola data. Pengalaman di PKBM Kartini Kecamatan Galang menunjukkan bahwa dengan pendampingan yang tepat, instrumen sederhana namun efektif, serta komitmen bersama, kualitas data pendidikan dapat ditingkatkan secara signifikan. Untuk kedepannya, pendekatan ini memiliki potensi untuk direplikasi ke lembaga lain, sehingga tercipta ekosistem data pendidikan yang lebih akurat, transparan, dan dapat dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku Ketua PKBM Kartini Kecamatan Galang. Saya percaya di setiap perubahan selalu ada sosok yang berani memulai langkah pertama. Ibu Suyeni SPD adalah penilik yang menjadi sosok inspiratif yang telah menyalakan semangat dan merubah budaya kerja kami. Dengan ketulusan dan dedikasi beliau, mendampingi kami dengan presisi, yaitu pendampingan efektif, sistematis, integrasi seluruh informasi. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau, Ibu Suyeni. Teruslah mendampingi, menginspirasi, dan menjadi pelopor perubahan. Selamat dan sukses pada ajang apresiasi GTK Inspiratif tahun 2026. Salam PKBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Sakinah ST, selaku operator sekolah PKBM Kartini. Saya sangat mengapresiasi dedikasi Ibu Suyeni sebagai penilik, karena beliau yang selalu hadir memberikan bimbingan teknis, terutama dalam penataan atau pembenahan data Dapodik. Pendekatan beliau yang sangat inovatif dan solutif memudahkan kami dalam menuntaskan administrasi di PKBM Kartini. Terima kasih atas dedikasinya untuk PKBM Kartini. Kami dari guru-guru PKBM Kartini mengucapkan semangat berjuang dan sukses selalu kepada Ibu Suyeni sebagai penilik Kecamatan Galang yang telah menjadi inspirasi melalui karya terbaik dalam Grand Final Video Best Practice. Semoga dedikasi, inovasi, dan semangat yang ditunjukkan menjadi motivasi bagi dunia pendidikan untuk maju terus, berkembang, dan melahirkan perubahan yang bermakna. Tetaplah menjadi penggerak kebaikan dan teladan dalam mencerdaskan generasi bangsa. Salam PKBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan praktik baik saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.